Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita ada saat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu sekalian. Mari saya mengajak kita semua untuk menyembah Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita bagi Bapa yang baik. Mari kita angkat pujian ini. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan yang melimpah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih
di dalam hidupku, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, kami mau selalu bersyukur padamu. Kau baik Tuhan, banyak yang kau perbuat dalam hidup kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita ulangi pujian ini dengan penuh ucapan syukur bagi Dia. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ini syukurku Tuhan. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur, syukur Tuhan sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, naikkan syukur-Mu. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mari dengan hati yang syukur katakan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab kasih-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Allah yang tak pernah meninggalkan, Engkau Bapa yang baik. Syukur bagi-Mu. Terima kasih, terima kasih. Ini nyanyian hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau sumber kekuatan, Allah penolong kami. Haleluya. Syukur
pujian kita bagi Dia. Allah yang layak disembah, kita bersyukur atas segala kasih setia dalam hidup kita. Dia Bapa yang baik, Dia peduli, Allah yang menuntun, Allah yang menyertai. Kami beri syukur, pujian bagimu. Haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Biar segala bangsa menyembah Tuhan, jiwa roh kami mau memuji-muji Engkau Bapa. Engkau penyelamat jiwa kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Katakan nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama
Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara, coba kita belajar setiap bangun pagi selalu mengucap syukur apapun keadaan kita. Ya, jangan banyak khawatir. Kekhawatiran itu tidak ada gunanya sama sekali. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami masih bisa terus berkarya untuk Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memelihara, yang melindungi dan memimpin hidup kami ini. Sebab tanpa Tuhan kami tidak ada artinya sama sekali. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini bagi kami untuk mendengarkan pesan-pesan dari Tuhan sendiri. Terima kasih. Urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagian besar di dunia ini orang stres karena merasa khawatir. Khawatir akan hari esok. Khawatir akan apa yang terjadi nanti. Kan kita tidak tahu masa depan. Jadi seringkali kekhawatiran itu menghadapi masa depan yang tidak menentu. Ya memang masa depan kita tidak tahu, saudara. Itulah yang membuat manusia itu sebagian besar khawatir akan masa depannya. Apalagi kalau sekarang sedang menghadapi banyak masalah yang tidak jelas kapan selesainya. Ya. Saya bacakan dulu Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini janji Tuhan, saudara. Kalau Tuhan yang merancang, maka masa depan kita akan penuh harapan. Jadi ayat ini disampaikan oleh Tuhan melalui Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang sedang ada di pembuangan ketika itu. Ketika itu dibuang di Babel dengan masa depan yang tidak menentu, sebagai orang buangan. Situasi mereka benar-benar tidak tentu, saudara. Mereka tahu Yerusalem sudah hancur, bait Allah sudah ditinggalkan, Yerusalem tembok-temboknya sudah hancur, kekalahan total. Sehingga masa depan tidak tentu. Mereka hidup di pengasingan, jauh dari tanah air, masa depan terasa gelap, tidak ada kepastian kapan mereka bisa pulang dan memulihkan Yerusalem lagi. Tetapi Tuhan bicara melalui Nabi Yeremia bahwa Tuhan berjanji, meskipun sekarang sulit, meskipun kamu tidak tahu masa depan, tapi Tuhan tahu rancangan-rancangan apa yang ada padanya. Masa depan mereka ada dalam rancangan Allah yang penuh damai sejahtera. Hal ini juga berlaku bagi kita, saudara. Kalau kita hidup sebagai umat pilihan, maka Tuhan tahu rancangan-rancangan yang hari depan yang penuh harapan. Salah sendiri kalau seseorang hidup tidak sebagai umat pilihan, lebih memilih dunia ini, lebih memilih harta dibanding Tuhan, lebih memilih berlaku curang dibandingkan jujur, lebih memilih hatinya jahat dibanding baik. Nah, ini kan pilihan masing-masing kita. Jadi tidak heran kalau orang fasik itu masa depannya gelap. Bukan gelap karena tidak diketahui saja, tapi gelap di situ maksudnya akan binasa, akan dibuang dalam api kekal. Ya, jadi memang masa depan itu penuh misteri bagi manusia, tapi tidak bagi Tuhan. Kan kita sering bertanya, bagaimana ya pekerjaanku hari esok?
Bagaimana nanti ya kalau aku sudah pensiun? Terus ngapain? Terus bagaimana aku bisa membiayai rumah tanggaku dan sebagainya? Bagaimana nanti kalau aku tua kesehatanku memburuk dan tidak ada biaya? Bagaimana nanti keluargaku ya Tuhan, anak-anakku? Bagaimana pelayanan di gereja kalau nanti aku sudah tidak mampu? Kekhawatiran ini muncul karena kita tidak tahu jawabannya secara pasti bagaimana. Tetapi pagi ini firman Tuhan mengingatkan kita, saudara, bahwa Tuhan punya rancangan untuk umat pilihannya. Rancangan masa depan yang penuh harapan. Ya. Jadi yang pertama memang masa depan itu misteri. Justru karena kita tidak tahu masa depan, hal itu membuat kita datang kepada Tuhan harusnya. Ya, anggap saja masa depan yang kita tidak bisa lihat ini sebagai undangan dari Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan. Tuhan tidak meminta kita tahu semua hal tentang masa depan, tidak. Ia hanya meminta kita percaya kepadanya karena Ia tahu segalanya. Ya. Karena Allah punya rancangan yang besar, rancangan yang lebih indah dari apa yang kita pikirkan. Sebab apa yang nampak hari ini, sepertinya kok jalannya buntu ya Tuhan. Bisa jadi itu adalah jalan menuju sesuatu yang lebih indah dalam rencananya. Kadang-kadang Tuhan biarkan kita mengalami sakit misalnya, mengalami masalah ekonomi misalnya. Jangan-jangan itu adalah, bukan jangan-jangan, itu pasti, jika kita umat pilihan tapi, pasti adalah cara Tuhan membuat kita keluar dari zona nyaman kita, menuju hal yang lebih besar, yang lebih bermakna dalam hidup ini. Jangan terkungkung dengan kondisi nyaman kita, main aman, jangan. Ikuti saja rencana Tuhan, ya. Jadi kalau ilustrasinya gini loh, saudara, kalau ada seorang anak kecil yang menyeberangi jalan, kan ia tidak bisa seperti orang tua yang bisa mengontrol diri, tapi ia cukup berpegang kepada tangan ayahnya atau ibunya saja. Anak itu tidak tahu kapan mobil berhenti dan sebagainya, tapi ia pegangan tangan saja. Nah, ayahnya menuntunnya langkah demi langkah menyeberang jalan. Anak ini merasa tenang meskipun kelihatannya bahaya, jalanan ramai. Kenapa? Karena ia pegang tangan ayahnya. Begitu juga dengan kita. Kita tidak tahu masa depan kita, tapi kita berpegang saja kepada tangan Tuhan. Berpegang erat, ikut saja, dan kita merasa tenang. Itulah damai sejahtera yang diberikan Tuhan. Bukan hidup yang tanpa masalah, tapi hidup yang melewati masalah dengan berpegang pada Tuhan. Karena kita pasti aman bersama Tuhan. Amin ya saudara ya. Jadi hari ini, sebelum kita beraktivitas pagi ini, mari kita buang seluruh kekhawatiran kita. Ingat, kita pegang tangan Tuhan. Jadi saya jadi ingat pemazmur menulis, meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena gadanya dan tongkatnya yang menghibur aku. Karena ada Sang Gembala. Ya. Kalau Tuhan gembalaku, aku tak akan kekurangan apa-apa lagi. Cukup kan? Lebih dari cukup bahkan. Kan begitu mestinya. Mestinya kita tidak perlu khawatir tentang masa depan kita, tentang pekerjaan, keluarga kita, studi, kesehatan, dan lain sebagainya. Nggak perlu. Kita lakukan saja bagian kita, apa yang bisa kita lakukan yang terbaik, dan berpegang pada tangan Tuhan. Nanti Tuhan akan menuntun kita kepada masa depan atau jalan yang penuh dengan harapan. Begitu, saudara. Ya, kita doakan setiap hari semua orang yang kita kasihi, agar mereka pun mengerti bahwa mereka harus berpegang kepada Tuhan saja. Sebab manusia tidak ada yang bisa dipegang. Itulah sebabnya kita harus melangkah, langkah demi langkah dengan iman. Jalani setiap harinya dengan tenang,
percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang penuh harapan. Nah, jadi kita perlu refleksi diri kita sendiri, bagian mana dalam hidup kita di masa lalu yang membuat kita makin cemas. Buang saja, sebab masa lalu sudah berlalu. Ke depan kita bersama Tuhan. Apapun salah saudara di masa lalu, lupakan. Apapun kecemasan kita sekarang ini, mari kita ubah menjadi masa depan yang penuh harapan. Kalau kita percaya masa depan kita penuh harapan, kita justru akan menapaki hari demi hari dengan rasa ingin tahu apa ya Tuhan yang Kau rencanakan bagiku. Mestinya demikian, saudara. Mulai sekarang, jangan khawatir, saudara. Khawatir harus khawatir yang sehat. Lakukan saja bagian kita. Jangan terlalu khawatir. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk rema di pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar lagi, bertobat lagi, dan benar-benar percaya perlindungan Tuhan. Benar-benar percaya pemeliharaan Tuhan, pimpinan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk gerejamu ini Tuhan, GMM Gereja Mula-Mula. Juga seluruh pelayan Tuhan dan seluruh umat Tuhan dimanapun berada. Jadikan kami keluarga besar di dalam Tuhan. Makasih, kami juga mengucap syukur untuk tangan-tangan mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati mereka juga. Makasih, biarlah kami sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.